ada perbaikan dari cara mengsitasi, kemudian ada beberapa pertambahan terkait juga dari jurnal-jurnal referensi, dan kemarin sempat ada perbaikan di indikator dan juga dimensi, sehingga menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik. Untuk kesimpulan dan pembahasan yang telah didapat, yang pertama, sesuai dengan tujuan itu ada 4, kesimpulan pun juga sama, ada 4 yang sudah didapatkan. Ya, Yang pertama, bisa di share oh ya, hasilnya. boleh. Ya, hasil penelitiannya sama kesimpulannya ya di bab 4. Ya, Oh ya, siap Bu. coba disampaikan dulu previewnya ya, judulnya apa, kemudian penelitiannya di mana, Ya, langsung ke pembahasan. baik Bu. Untuk review dari penelitian ini dengan judul pengaruh work balance terhadap kebahagiaan yang dimediasi oleh self-esteem pada guru SMK swasta di kecamatan maupun perapatan. Penelitian ini mencakup dalam 5 sekolah di satu kecamatan dengan populasi sebanyak 96, kemudian dengan sampel sebanyak 74. Kemudian untuk kesimpulannya dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa, saya izin share screen ya Bu. Yang pertama, uji hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung dan signifikan dan positif secara antara work balance terhadap self esteem dengan nilai original sampel sebesar 0,813 dan tes statistik lebih dari 1,696 yaitu sebesar 10,666. Hal ini menunjukkan bahwa jika guru-guru di SMK swasta di Kecamatan Perapatan memiliki work balance yang tinggi, maka guru tersebut akan memiliki rasa self-esteem atau harga diri pun yang tinggi atau kuat pula. Kemudian yang kedua, uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung yang signifikan dan positif antara self-esteem terhadap kebahagiaan dengan nilai original sampel sebesar 0,804 dengan tes statistik lebih dari 1,96 yaitu sebesar 27,191. Hal ini menunjukkan bahwa jika guru-guru SMK swasta di Kecamatan Perapatan memiliki self-esteem yang tinggi, maka guru tersebut pun juga akan tumbuh rasa kebahagiaan yang kuat. Kemudian yang ketiga, untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung yang signifikan dan positif antara work-life balance terhadap kebahagiaan dengan nilai original sampel sebesar 0,676 dan tes statistik lebih dari 1,9 yaitu sebesar 4,250. Hal ini menunjukkan bahwa jika guru-guru SMK swasta di Kecamatan Perapatan memiliki work-life balance yang tinggi, maka guru akan merasakan memiliki rasa kebahagiaan yang kuat terhadap sekolah tempat di mana mereka mengajar. Kemudian yang terakhir, hasil hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan dan positif antara work balance terhadap kebahagiaan yang dimediasi oleh self esteem. Nilai original sampel sebesar 0,400 dan tes statistik lebih dari 1,96 yaitu sebesar 6,922. Hal ini menunjukkan bahwa work balance mampu mempengaruhi kebahagiaan melalui self esteem yang ada pada diri SMK swasta di Kecamatan Perapatan. Sekian Ibu untuk pembahasan kesimpulannya.
Bagaimana Bu Ati, maaf? Halo, Neng Nurul. Iya, iya Bu. Neng Nurul coba perlihatkan apa namanya artikelnya. Ini abstrak, abstrak. Abstraknya Bu ya. Iya, tunggu sebentar ya Bu. Berarti kamu variabel X-nya satu, Z-nya satu ya? Iya Bu. Y-nya juga satu. Mm, ya. Abstrak. Tadi saya ada agenda kerjasama dengan Kemenq di Barulang. Oh iya, baik Bu. Oke, ya saya sudah buka. Coba kamu lihat ya di sini. eh, Ya, guru SMK di Kecamatan Mampang Perapatan ya. Ini 76 responden. Dari awalnya berapa? Awalnya 94 Ibu. 94. Itu Iya. eh, guru mata pelajaran Oh, guru di jurusan itu ya, HP iya. ya. Untuk kemarin sempat menanyakan Bu untuk bimbingan, saya konsultasikan lebih lanjut ke dosen pembimbing, dari beliau menyarankan untuk tetap em, sejumlah 76.
Jadi Mm-mm. jika hanya guru AP saja itu terlalu sedikit untuk sampelnya, Bu. Oke. Enggak, maksud saya berarti 76 itu seberapa tadi berapa SMK? 5, Bu. 5 SMK. Satu SMK-nya ada berapa? Satu Berapa SMK guru? sekitar ada 10 sampai 20. 10 sampai 20 sedikit berarti ya. Iya, Bu. Karena memang juga kebetulan di share data di Dapodik, daerah Kecamatan Mampang Perapatan ini Iya. menjadi urutan kedua jumlah guru tersedikit, Bu, di Kecamatan Jakarta Selatan. Iya, pantesan. Makanya tadi saya kok agak ini gitu. Kenapa jumlahnya sedikit ya? Padahal kalau di SMK 40 gitu ya. Nah itu eh, lebih dari 20 ya. Apalagi kalau misalkan ada berapa jurusan. Ya, kurang lebih 30 sampai 40 gitu ya. Oke, baik. Nah, ya. Tadi Anda katakan bahwa ada pengaruh ya antara eh, ya ada pengaruh antara work life balance dengan kebahagiaan ya. Nah, maksudnya kebahagiaan di sini kebahagiaan tentang apa? Pekerjaan secara umum, Ibu, bagi Mm-mm. guru-guru yang mengajar di SMK. Oke. Ya, apakah kebahagiaan itu bisa diukur dari finansial maupun non finansial? Kalau dilihat dari indikatornya, kebahagiaan yang dimaksud itu berupa apa saja? Untuk pengukuran yang saya gunakan, untuk indikator yang mempengaruhi kebahagiaan ini ada, sebentar Ibu, mohon maaf. Keterlibatan, kemudian kepuasan kerja, dan afektif organisasi, komitmen organisasi afektif, Ibu. Ada 3 indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Tadi apa? Keterlibatan, Keterlibatan, kemudian kepuasan kerja, dan kepuasan kerja, komitmen organisasi afektif. komitmen organisasi afektif. Jadi ada komitmen, ada kepuasan, Dan ya, keterlibatan. dan keterlibatan. Nah, dari ketiga indikator tersebut, ya, mana yang paling menentukan kebahagiaan seorang guru di SMK Kecamatan Mampang Perapatan ini? Baik, Bu. Ya, apa yang paling menentukan? Yang paling menentukan ada di dimensi engagement, Bu. Keterlibatan sebesar 33,76%. Ini merupakan indikator yang memiliki skor tertinggi, yaitu merasa pekerjaan yang dilakukan penuh dengan makna dan tujuan. Hal ini menggambarkan bahwa responden sebagian besar setuju dengan pernyataan di mana mereka merasa pekerjaan yang dilakukan penuh dengan makna dan tujuan. Oke. Sementara kalau untuk yang kurang berpengaruh apa? Untuk yang kurang berpengaruh, memiliki skor terendah ada pada komitmen organisasi afektif dengan jumlah 33,0,9%. Ini menunjukkan bahwa menggambarkan bahwa responden kurang setuju dengan pernyataan di mana mereka senang menghabiskan sisa karir dengan organisasinya.
Ya, apa sih komitmen organisasi kognitif itu? Komitmen organisasi afektif ini melibatkan perasaan keterlibatan seseorang pada dunia kerjanya atau di mana tempat mereka mengabdi, sehingga mereka merasa bahwa mereka terlibat atau memiliki pengaruh besar di dalam organisasi tersebut, sehingga Ya, merasa berarti mm, seperti masalah pribadi, masalah organisasi ini merupakan masalah pribadi mereka. berarti sebenarnya kalau dilihat ya, memang artinya ketika seseorang itu memang sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, mereka tidak terlalu menginginkan adanya sebuah komitmen gitu ya Iya, terhadap organisasi satuan pendidikan gitu ya. iya, Kalau dilihat kan secara keseluruhan seperti itu ya, iya, gitu. Jadi dominasi yang paling banyak adalah tentang keterlibatan gitu. Jadi kebahagiaan seseorang itu atau kebahagiaan guru di SMK wilayah Mampang Kecamatan Mampang Mampang Perapatan. ya Mampang Perapatan itu memang lebih kepada bagaimana mereka mampu melibatkan diri itu ya, baik itu mungkin dalam hal mengajar ya ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, tapi Iya, tidak terhadap organisasi atau satuan pendidikannya begitu ya. iya Nah, Bu. itu coba kamu ungkapkan guideline itu di dalam pembahasan kamu tuh ya, di dalam pembahasan di akhir eh, di akhir pembahasan kamu masukkan itu ya, terutama adalah ketika kamu membahas eh, bagaimana tadi ya pengaruh antara yang pertama itu kan pengaruh antara self esteem ya dengan kebahagiaan ya, betul Iya Bu. ya itu ya. Nah itu tolong dalam pembahasan itu kamu garis bawahi itu gitu. Jadi melihat secara keseluruhannya ya. Oke. Baik Bu. Nah, berikutnya yang kedua tadi ada sebagai eh, apa? Sebagai variabel moderasinya ya. Iya Bu. Sebagai mediasinya. Nah, ya Sebagai mediasi. Nah, iya. apa sih bedanya variabel mediasi dengan moderasi? Em, Jika mediasi ini em, memiliki pengaruh yang secara tidak langsung, tetapi jika moderasi ini melewati bagaimana? Saya bingung menjelaskannya Bu. Maaf. Iya, ada perbedaan juga Bu di dalam gambar konstelasinya. Hmm. Ya, ya jelas beda mediasi sama mediasi. Oke, sekarang fokus di kamu aja ya. Iya Nah, Bu. apa sebenarnya fungsi self esteem ini ya antara antara tadi work life balance ya terhadap kebahagiaan. Apakah hasil dari temuan kamu bahwa menunjukkan eh, self esteem ini memang mampu memediasi ya antara work life balance ini terhadap kebahagiaan. Iya Bu. Untuk eh, hasil Mm-mm. penemuan ini, Selesim ini mampu memediasi pengaruh work balance terhadap kebahagiaan, di mana Selesim menjadi mediator di antara keduanya dengan pengaruh ketiga variabel ini sebesar 0,400. Kemudian berdasarkan p-value pun juga di bawah 0,00, maka variabel work balance berpengaruh terhadap kebahagiaan dengan Selesim sebagai mediator pengaruhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel SLSI memediasi pengaruh balance terhadap kebahagiaan
dan ini mampu saat ini berhubungan dengan keseimbangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Aviatin bahwa work-life balance berkaitan dengan self esteem dan kebahagiaan, sedangkan self esteem berhubungan dan kebahagiaan. Self esteem mendukung adanya keseimbangan antara tuntutan pekerjaan maupun di luar pekerjaan yang dapat menumbuhkan hubungan keduanya, sehingga keseimbangan tersebut pun juga meningkatkan kebahagiaan seseorang. Oke. Ya. Kamu running datanya pakai apa ini? Pakai Smart PLS 3, Bu. Smart PLS 3 ya. Iya. Oke. Nah, jadi apa yang kamu bisa simpulkan dari hasil penelitian ini? Yang dapat saya simpulkan dalam penelitian saya yaitu penelitian saya ini menjawab semua tujuan penelitian, yaitu ada 4, kemudian juga hipotesis juga ada 4, dan kesimpulan pun juga 4. Artinya semua variabel berpengaruh signifikan dan juga secara langsung dapat berpengaruh secara positif bagi seluruh variabel yang digunakan. Nah, ini grafik histogramnya jangan pakai yang apa ini ya. Ini variabel X-nya saya lihat mana. Variabel variabel Y-nya mana untuk histogramnya? Histogram Oh, ini ini, ya. iya. Ya, coba jangan ada jeda gitu ya antara kelas interval yang satu dengan kelas interval sebelumnya ya. Oh iya, Bu. Ya, jadi Ya, langsung aja. Misalkan kelas interval pertama itu kan antara berapa? Kan kelas interval satu ya, kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, nanti kelompok atas yang pertama kan akan menjadi kelompok bawahnya ya. iya, Bu. Dan seterusnya ya begitu ya. Iya, Nah, jadi kan artinya sebenarnya tidak ada space gitu ya antara kelas interval satu dengan kelas interval berikutnya. Ya. Kemudian tolong ini kamu di dalam apa hasil penelitian di kesimpulan itu tidak usah memasukkan angka-angka lagi ya. baik, Bu. Kesimpulan, saran, kemudian juga eh, nah implikasi itu jangan memasukkan lagi angka ya, terutama di kesimpulan. Anda cukup saja apa hasil penelitian yang pertama. Jadi hasil penelitian pertama kan dari hipotesisnya apa, kemudian hasilnya bagaimana ya. Ya, baik, Bu. Misalkan yang pertama langsung aja bahwa ya terdapat signifikan dan positif antara work-life balance terhadap self-esteem. Nah, artinya apa? Gitu ya. Nah, jadi kan eh, atau itu nilai-nilainya dihapus tuh ya, nilai sampel sebesar sekian sekian ya. Baik, Jadi uji T-nya nggak usah dimasukkan lagi. Nah, langsung aja artinya adalah bahwa guru-guru di SMK atau bahwa work-life balance ya yang tinggi itu dapat meningkatkan atau memiliki self esteem yang tinggi pula atau harga diri yang kuat. Nah, kalau misalkan dari awal kamu sudah bicara bahwa eh, pakai self esteem, cukup self esteem aja, jadi tidak usah pakai atau lagi gitu ya. oh ya, Gitu. Jadi fokusnya di situ. Kalau sudah menggunakan dari awalnya pakai work life balance, ya udahlah gitu. Tidak usah ada perubahan-perubahan lagi pakai bahasa Indonesianya atau gitu ya. iya, Bu. Itu tolong diperbaiki. Oke ya, saya rasa itu eh, sukses ya. Good luck. Untuk yang lain sudah tetap Yang diuji lain dengan yang lain sudah. belum, Bu, masih ada 23 mahasiswa yang belum selesai. Insya Allah kami akan
mengerjakan skripsi bersama di Perpustakaan Nasional, Bu. Oke, oke, baik. Oke ya, saya rasa itu saja ya. Sukses ya buat Nurul ya. Iya, amin Ibu. Ya, Terima kasih ya, Bu Ati atas perbaikannya jangan masukannya. lama ya, karena bentar lagi udah selesai Iya, UAS ya. iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Ati. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Amin.